Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa olahraga yang paling recommended untuk para leader perusahaan, untuk para CEO? Kalau versi saya, buat saya, satu olahraga yang sangat-sangat recommended dan bagi saya ya, kayak setiap orang once in a lifetime, setidaknya sekali aja seumur hidup harus pernah nyobain lari maraton. Saya sendiri belum pernah full maraton yang 42 kilo, tapi saya pernah ngelakuin half maraton beberapa kali. Dan satu hal yang menarik dari maraton ini adalah, buat saya maraton adalah olahraga yang sangat-sangat efektif untuk melatih willpower ya, atau kebulatan tekad, kekuatan keinginan dan ambisi untuk menyelesaikan gitu. Kenapa? Karena dan ini menurut saya lebih recommended lagi kalau teman-teman sama sekali belum pernah ngelakuin ya. Jadi benar-benar terasa gitu. Dulu saya pertama kali maraton itu baru sepertiga lari. Jadi waktu itu saya cuma half maraton, cuma 21 km. Itu baru sekitar 7 kilo. Itu nafas saya udah habis, kaki saya udah nggak kuat lari. Bener-bener saya ngerasa ini udah nggak mungkin lagi saya lanjutin. Padahal kondisinya adalah saya lari pakai pacer. Jadi saya ngajak teman saya gitu, bareng-bareng. Jadi kita lari bareng berdua gitu. Tapi baru sepertiga, saya ngerasa kaki saya tuh udah nggak kuat saya angkat lagi, nafas saya udah habis dan badan saya udah benar-benar nggak kuat. Dan saya udah coba paksain. Tapi akhirnya saya udah di pikiran saya udah nggak kuat dan di pikiran saya kebayang, gila nih ini baru sepertiganya gitu. Saya masih ngelakuin yang kayak tadi 2 kali lagi tuh kayak kayaknya gue gak kuat deh gitu. Jadi dan dalam kondisi kayak gitu willpower kita diuji. Kalau misalnya dalam dunia maraton mungkin teman-teman yang para runners nih udah pada sering lari mungkin tahu istilahnya kayak the wall gitu. Kayak bener-bener kita ngerasain ada tembok yang tinggi banget di depan kita dan itu udah gak mungkin kita tembus gitu. Kenapa? Kan tenaga kita udah habis, kayak didorong-dorong tuh gimana gitu caranya. Nah waktu itu ketika saya pertama kali nyobain ikut maraton, lebih-lebih saya dulu ikutan di kampus. Jadi pas saya lagi capek-capeknya, terus saya dan saya udah bilang sama teman saya yang barengan yang berdua, duh bro gue udah gak kuat lagi deh, lo lanjut aja sendiri gitu. Gue nyerah gitu, kayak saya nyerah. Itu tiba-tiba kayak karena di kampus kan, tiba-tiba ada teman saya yang lain tuh naik motor gitu, kayak naik motor dan itu posisi pas deket sama kantin, kayak dia lagi pada ketawa-ketawa, lagi pada seneng-seneng tuh, kayak godaan di kiri kanan tuh makin banyak lagi buat kita berhenti gitu. Pokoknya kayak ada orang lewat tuh dia kayak heran, "Frik, lu lagi ngapain sih?" gitu. "Lu ngapain sih?" kayak lemes banget gitu. Padahal dalam hati tuh saya kayak, gila nih orang, padahal gue lagi hidup mati nih ikut maraton gitu. Jadi buat saya itu benar-benar kayak sebuah ilustrasi yang sering kita hadapin gitu. Kita lagi berjuang, tenaga kita udah habis banget dan akan selalu ada godaan di luar yang kayak ngerayu kita, ngebisikin kita, mengiming-iming kita buat udah deh berhenti aja gitu. Kayaknya yang lain di sana lebih menyenangkan. Kayaknya kita perlu istirahat deh. Kayaknya kita selama ini udah terlalu keras sama diri kita sendiri. Nah, yang menarik adalah ketika itu saya benar-benar bertekad lagi untuk kayaknya jadi gini, karena banyak godaan-godaan tadi malah saya kayak, ini Tuhan lagi ngapain ya? Kayak lagi ngajak saya bercanda kali ya gitu. Kayak saya ngerasa lagi dites gitu. Akhirnya saya putusin buat yaudah deh pokoknya apapun yang terjadi saya tetap akan lanjutin. Akhirnya saya balik lagi, lari lagi dan lama-lama ternyata nafas saya normal lagi, kaki saya normal lagi dan saya bisa malah lucunya adalah malah akhirnya finish dengan catatan waktu yang nggak jelek-jelek amat dan nggak beda jauh sama teman saya yang udah ninggalin saya lumayan lama tadi. Jadi buat saya ada 2 hal. Mungkin ketika kita pertama nyobain, goalnya cukup satu deh, gimana biar kita bisa ngelakuin sampai selesai, sampai finish. Bagaimana kita ngelatih pikiran kita, ngelatih hati kita, ngelatih badan kita untuk selalu bisa menyelesaikan apa-apa yang udah kita mulai. Kenapa? Karena menurut saya 95% orang-orang di Indonesia bukan orang-orang proses, bukan orang-orang yang cukup sabar untuk melakukan sesuatu sampai selesai. Hampir semua hal itu nggak ada gunanya kecuali itu benar-benar selesai. Dan kita kayak sering banget kita ngedenger orang-orang kayak misalnya gini, "Mas, videonya udah selesai belum?" "Oh udah mas, tinggal di render," gitu. Itu berarti belum selesai. Atau misalnya, "Mas, desainnya udah selesai belum?" "Oh udah mas, udah selesai, tinggal shadingnya dihalusin sedikit," gitu. Atau misalnya, "Gimana, targetnya udah tercapai belum?" "Oh udah kok mas, udah. Cuman tinggal 100 juta lagi," gitu. Itu berarti belum gitu. Jadi menurut saya udah sampai
mengakar lumayan kuat di alam bawah sadar kita, ngerasa selesai padahal belum selesai. Dan nggak akan ada efeknya sama sekali, nggak akan terjadi apapun sampai sesuatu itu benar-benar selesai. Jadi kalau Pak Sandiaga Uno tuh dia biasa bilangnya salah satunya prinsip dia adalah kerja tuntas. Jadi kayak ngerti sesuatu tuh harus selesai. Kalau di Inspira kita nyebutnya deal done. Kalau misalnya udah sepakat harus selesai. Selama itu belum selesai nggak akan bisa kepake. Gitu. Video kalau belum selesai nggak akan bisa kepake. Desain belum selesai nggak akan bisa kepake. Produk kalau belum selesai nggak akan bisa kepake. Kita tim R&D kalau prototipenya belum selesai nggak akan bisa kita perbanyak. Gitu. Semua baru benar-benar ngaruh, baru benar-benar ada efeknya ke scale up, ada efeknya ke bisnis, ada efeknya buat orang banyak ketika itu selesai. Misalnya kayak ini pembangunan MRT udah selesai atau belum? Oh udah kok, udah selesai, cuma tinggal nunggu keretanya doang. Itu berarti belum selesai. Salah satu olahraga yang recommended menurut saya adalah cobain deh. Kalau misalnya yang udah pernah cobain, coba di kayak setahun sekali atau 2 tahun sekali latihan maraton lagi atau dinaikin lagi levelnya. Kalau misalnya yang belum, coba deh sekali aja cobain ikut maraton. Nggak harus yang full, mungkin bisa half maraton dulu atau mungkin cobain yang 10 km doang gitu. Tapi itu akan sangat-sangat melatih kita, melatih pikiran kita terutama buat saya untuk mengerjakan sesuatu sampai selesai. Gitu. Jadi melatih kebulatan tekad, melatih willpower dan melatih drive to finish everything that you ever started. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.